got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Marwah Siti Mardiah. Di sini aku akan bercerita seputar ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Yang dimana yang pertama aku akan bercerita tentang seputar media digital. Ya betul, media yang sudah tak asing lagi kita dengar di era digital saat ini, yang dimana dalam proses pembelajaran ini perlu adanya media digitalisasi, yang dimana dalam proses pembelajaran ini, media digitalisasi ini perlu adanya kolaborasi antara guru dan juga peserta didik. Guru berperan sebagai salah satunya itu sebagai perancang konten, yang dimana guru harus menyiapkan konten atau media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan juga kebutuhan setiap peserta didik. Dan yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan untuk mengajarkan bagaimana anak memahami cara menggunakan digitalisasi tersebut, cara menggunakan media pembelajaran tersebut, dan juga cara memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, guru sebagai inovator, yang dimana guru ini berperan sebagai pencipta media pembelajaran yang interaktif dan juga yang menarik. Nah, salah satunya contoh media digital yang saat ini adalah media Canva. Nah, yang dimana guru ini harus punya inovatif dan kreativitas yang tinggi. Contohnya bagaimana sebuah gambar ketika diklik ada suaranya, ada lagunya. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang guru, yang dimana guru itu harus berpikir kreatif dan juga inovatif seperti itu. Tidak hanya guru yang berperan dalam pengembangan media digitalisasi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, tetapi peserta didik pun harus berperan, yang dimana peran peserta didik itu adalah sebagai kolaborator, yang dimana peserta didik ini harus berkolaborasi, ya, harus ikut serta dalam dalam media pembelajaran yang sudah disiapkan oleh seorang guru. Dan juga peserta didik ini sebagai pemberi umpan balik, yang dimana umpan balik ini yang akan memberikan feedback bagi seorang pendidik agar pendidik ini mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Seperti contohnya, pendidik bisa menyebarkan sebuah angket terkait observasi survei terhadap media pembelajaran media digitalisasi yang sudah diterapkan dalam proses pembelajaran PAI. Dan juga peserta didik ini sebagai pengguna aktif, ya, yang dimana menggunakan media pembelajaran ini, media yang dibuat sama kita ini dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri. Seperti itu contohnya adalah seperti Google Classroom, dan kedua yaitu tentang praktikum dalam pembelajaran PAI. Konteks praktikum dalam pembelajaran PAI ini merujuk kepada kegiatan pembelajaran yang bersifat langsung praktek. Nah, hal ini menjadi sebuah bentuk pengaplikasian teori pembelajaran PAI yang telah dipelajari. Jadi praktikum ini merupakan bentuk bagaimana seorang peserta didik ini mengaplikasikan sebuah teori yang sudah dipelajarinya. Tujuan dari praktikum dalam pembelajaran PAI ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai atau keterampilan PAI dalam kehidupan sehari-hari atau masyarakat, yang dimana praktikum ini akan memberikan pengalaman langsung secara nyata kepada peserta didik tentang teori yang sudah dipelajarinya. Dalam pembelajaran PAI juga bertujuan untuk atau memberikan manfaat bagi peserta didik itu, yaitu salah satunya penerapan teori yang sudah dipelajari
tidak hanya belajar secara teori saja, mereka bisa belajar secara praktek langsung gitu, memberikan pengalaman nyata secara langsung. Dan yang kedua yaitu memberikan mereka itu keterampilan bagaimana mereka itu berpikir secara kreatif sesuai dengan keterampilan mereka, sesuai dengan kreativitas mereka. Dan juga yang ketiga, manfaat bagi peserta didik ini dalam praktikum ini yaitu untuk melatih untuk melatih sosialisasi mereka, yang dimana praktikum ini yang terkadang bersosialisasi langsung dengan masyarakat atau dengan teman-teman. Di sini sosialisasi jiwa sosial mereka itu akan terlatih dengan melakukan kegiatan praktek langsung atau dengan kegiatan praktikum langsung. Dan juga guru dalam mengadakan kegiatan praktikum pada pembelajaran PAI ini, seorang guru dapat melakukan melalui sebuah wawancara, observasi, kemudian analisis data, dan juga pengembangan pedoman praktikum. Nah, yang dimana guru ini bisa mengarahkan peserta didik untuk melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan mata pelajaran pembelajaran. Dan juga guru bisa mengarahkan peserta didik untuk kegiatan menganalisis data, seperti mencari data secara langsung dengan bersilaturahmi kepada ke sekolah atau ke desa atau apapun itu yang berwenang ya dalam yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan tugas pembelajaran yang diberikan. Nah, seperti itulah manfaat dari praktikum pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi praktikum dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini sangat penting, karena tidak bisa peserta didik itu hanya diandalkan sebuah teori saja. Mereka harus mengalami langsung, harus terjun langsung, praktek langsung, agar mereka dapat mendapatkan pengalamannya secara nyata gitu. Jadi tidak abstrak, tapi mereka melihat langsung, karena terkadang sebuah teori itu tidak cukup, karena mereka harus terjun langsung ke sebuah praktek. Karena ketika peserta didik ikut atau nggak mempraktekkan sebuah teori yang sudah dipelajari, itu akan lebih paham gitu, akan lebih ternyata ini seperti itu. Yang ketiga yaitu ada LKS. Nah, LKS atau yang kita sebut itu dengan lembar kerja peserta didik, atau juga yang sering disebut dengan LKPD, LKS lembar kerja siswa, dan juga LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, keduanya ini sama-sama bermanfaat untuk pembelajaran PAI, yang dimana LKS ini dalam pembelajaran PAI ini berfungsi untuk alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam belajar. Nah, LKS ini isinya kadang bisa materi, bisa soal-soal, atau enggak juga bisa media ya, bisa media pembelajaran gitu. Nah, media pembelajaran yang sifatnya ada materi kayak gitu, seperti contohnya alat media pesawat kertas gitu, yang di dalamnya ada materi seperti itu. Nah, jadi LKS ini harus dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Karena kenapa? LKS ini sangat berpengaruh kepada peserta didik dalam belajar. Ketika kita membuat LKS yang menarik, itu akan meningkatkan mood belajar peserta didik menjadi bertambah, menjadi semangat gitu. Jadi si peserta didik jadi asik,
dalam belajar gitu ya, karena LKS-nya lembar kerja siswanya itu menarik gitu ya, berwarna seperti itu akan menambahkan mood gitu. Dan juga LKS ini tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Tidak bisa kita membuat LKS yang harus digunakan untuk anak usia SMP tapi diberikan kepada anak SD atau enggak anak ABK yang berkebutuhan khusus. Jadi selamat membuat LKS yang menarik karena itu akan meningkatkan mood belajar peserta didik. Sekarang sudah banyak kita mencari ya, meriset LKS mata pelajaran PAI itu udah banyak orang yang membuat. Kita bisa melihat ya, meriset dan juga mengamati gitu ya, mengamati bagaimana cara membuat LKS yang menarik dan juga yang relevan dengan kurikulum dan juga dengan kebutuhan peserta didik. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan dalam mengembangkan bahan ajar di jenjang SD dengan kelas peserta didik berkebutuhan khusus dan juga peserta didik yang normal. Tentunya tidak bisa kita samaratakan. Yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi kebutuhan setiap peserta didik dan juga mengelompokkan setiap peserta didik berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan kemarin yang sudah dilakukan di PPL. Hal yang harus dilakukan yaitu kita harus adanya bekerja sama antara dengan orang tua, khususnya yang anak berkebutuhan khusus, yang dimana anak ABK ini tidak dibiarkan begitu saja di dalam kelas. Nah, senantiasa harus adanya pembimbing khusus atau yang disebut dengan helper. Pengembangan bahan ajar untuk jenjang SMP, jenjang SMA dan juga SMA tentunya ketiganya berbeda-beda. Nah, untuk materi PAI untuk SMP disajikan dengan bahasa yang sederhana dan juga contoh-contoh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk SMA materinya diperdalam dengan konsep-konsep yang lebih abstrak dan juga analisis yang lebih kritis. Nah, sedangkan untuk SMK materi itu dapat dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan profesi yang akan mereka lakukan. Kemudian dalam metode pembelajarannya untuk SMP metode pembelajarannya itu digunakan seperti metode permainan, kemudian diskusi atau enggak presentasi. Nah, untuk SMA biasanya menggunakan metode studi kasus, simulasi, atau biasanya metode pembelajaran ini menggunakan metode proyek atau metode yang dilakukan dengan praktik langsung. Nah, untuk media pembelajarannya untuk SMP biasanya menggunakan gambar atau video atau animasi yang menarik. Untuk SMA yang digunakan itu biasanya buku teks, artikel, atau film dokumenter. Untuk SMK metode pembelajarannya biasanya menggunakan alat peraga langsung atau bahan-bahan yang berkaitan dengan dunia nyata. Nah, untuk konteks PAI, hubungan materi PAI dengan konteks kehidupan siswa, SMP biasanya berkaitan dengan masalah remaja seperti pergaulan, narkoba, atau pacaran. Untuk SMA biasanya dikaitkan dengan isu-isu sosial atau global, sedangkan untuk SMK biasanya dikaitkan dengan etika kerja, kepemimpinan, dan juga kewirausahaan. Mungkin sekian yang